bisa lulus salah satu mata kuliah ya? Iya, salah atau satu tugas-tugas untuk menjadi anggota calon CPNS. Yang disampaikan Mbak Sabil, saya kenalkan dulu, saya kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan saat ini menjabat sebagai staf ahli bupati. Sebelum Kepala Badan Lingkungan Hidup, saya juga sudah sempat menjadi staf ahli bupati, tapi bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan. Jadi jabatannya sudah banyak sekali. Luar biasa ya. Jadi ini wah kebetulan sekali dapat narasumber yang sangat-sangat menginspirasi kita. Jadi langsung saja ya Ibu, saya langsung ke topik tentang PNS beraneka. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah menurut Ibu Elsa, apa sih yang dimaksud dengan nilai akuntabilitas dari seorang aparatur sipil negara itu? Ya, ini masalah kaitannya dengan akuntabilitas. Dalam pemerintahan, akuntabilitas ini lebih menunjukkan pada tanggung jawab. Jadi bagaimana pemerintah itu, yang dalam hal ini pemerintah itu kan ada PNS, ada aparaturnya yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan, yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan, mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik atau kepada masyarakat yang sudah mengamanahkan kegiatan itu kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan nilai akuntabilitas ini adalah bagaimana PNS atau ASN ya saat ini mempertanggungjawabkan semua kegiatannya, semua programnya pada waktu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Jadi balik ke tanggung jawab apa yang kita kerjakan ya. Yeah. Jadi di sini konsep akuntabilitas itu dijelaskan dengan sangat baik oleh beliau. Kita pengen tahu dong, kemudian bagaimana sih Bu kita bisa tahu bahwa aspek akuntabilitas tersebut telah terpenuhi? Iya. ASN atau PNS apabila nanti sudah masuk ke kedinasan ya, sudah masuk ke tugas, otomatis kan oleh atasannya diberikan tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan. Dan tentunya tugas-tugas itu direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian ada pengawasan dan ada pelaporan. Ya pada waktu selesai tugas itulah harus ada tanggung jawab akuntabilitas. Jadi laporan pertanggungjawabannya kepada yang memberikan tugas, karena semua kegiatan itu pada hakikatnya kan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat yang telah mengamanahkan kepada kita. Nah itulah tanggung jawab, itulah nanti yang harus dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan ASN sesuai dengan tugas-tugas yang dilaksanakan kepada yang memberikan amanah atau nantinya kepada masyarakat selaku penerima sasaran. Jadi baik, kalau seorang ASN itu menurut Bu Elsa kita punya tanggung jawab ke atasan maupun ke masyarakat yang kita layani. Kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Wah luar biasa sekali nih, jadi merinding dengarnya nih pesan-pesan moralnya juga. Nah kita lanjutkan lagi. Kemudian kenapa sih akuntabilitas itu menjadi penting bagi seorang ASN atau bagi seorang pelayan publik itu? Karena gini, kegiatan itu dilaksanakan itu atas sebuah kebijakan. Jadi namanya kebijakan pemerintahan ya. Kalau di suatu dinas yang kecil berarti kan kebijakan pelayanan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Ya karena mempertanggungjawabkan pelayanan kepada masyarakat, otomatis di sana itu kan ada suatu kegiatan yang harus dilaksanakan. Ya otomatis kegiatan itulah nantinya yang harus kita lakukan, dan pada endingnya apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, yaitu adalah wujud tanggung jawab yang dinamakan akuntabilitas.
Nah, itu. Jadi Gampangannya ngono ya. Gampangannya kita punya tugas yang sudah dikerjakan. Tugas itu adalah wujud dari kebijakan yang diambil. Kebijakan yang otomatis pemegang kebijakan adalah atasan. Nah, wujud kebijakan yang dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu yang dilaksanakan oleh ASN atau PNS, itulah yang selaku penanggung jawab kegiatan yang melaksanakan kegiatan itulah yang nantinya itu akan menjadi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada atasan selaku pemegang kebijakan atau kepada masyarakat atau publik yang akan mendapatkan pelayanan. Gampangannya gitu. Jadi jangan lupa bahwa seorang PNS itu atau seorang ASN punya tanggung jawab kepada yang dilayani, dan juga kita punya tanggung jawab kepada atasan kita. Nah, dari aneka kita bahaskan PNS beraneka. Selain dari akuntabilitas, kita sebagai ASN juga harus memiliki atau menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, di sini nih kami ingin tahu dari Ibu Elsa itu apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu, atau bagaimana sih penerapan konsep nasionalisme bagi kami yang seorang ASN itu. Kalau nasionalisme dalam konteks yang luas kenegaraan, berarti adalah nasionalisme adalah cinta terhadap bangsa dan negara. Itu dalam konteks yang luas. Kalau dalam konteks kedinasan skup yang kecil, karena kita selaku ASN, selain otomatis kita itu juga cinta kepada bangsa dan negara, otomatis kita juga mempunyai nilai pengabdian di mana kita ditempatkan. Itu nilai-nilai filosofinya kayak gitu. Jadi kita harus menerapkan nilai Pancasila dimanapun kita berada ya. Jadi harus pegang teguh nilai Pancasila dimanapun kita berada. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih penerapan dari nilai nasionalisme itu ketika secara khusus nih, misalkan dari pengalaman Ibu yang panjang tadi itu untuk mengambil kebijakan publik itu contohnya seperti apa sih penerapan nasionalisme? Kalau kita tidak mempunyai sifat nasionalisme, sifat mengabdi dan cinta kepada bangsa dan negara kita, otomatis gampangannya kita tuh malas membuat suatu kebijakan yang tidak kepada masyarakat, malas untuk melakukan suatu pengabdian kepada masyarakat. Nah, berarti nilai-nilai cinta atau nasionalisme itulah yang harus kita tanamkan pada waktu kita memulai suatu kegiatan atau aktivitas dalam bentuk melayani publik atau melayani kepada masyarakat. Gampangannya kita mudah kan ya? Iya. Tapi kalau kita punya jiwa pengabdian, cinta kepada tanah air dan bangsa, otomatis akan memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk yang dilayani. Karena seperti kita melayani kita sendiri, melayani keluarga kita sendiri, melayani Tuhan, ya bahkan di Pancasila itu jelas sekali sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa. Jadi kita harus melakukan pelayanan itu berdasarkan nilai ibadah mungkin ya. Berdasarkan nilai-nilai nasional. Kalau kita nasionalisme itu kan sesuai dengan aturan yang ada, Pancasila, UUD 45. Selain itu yang dimaksud nasionalisme di dalam jiwa ASN adalah bagaimana kita mempunyai sifat-sifat, yaitu tadi pengabdian, mengabdi yang bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa, termasuk mempunyai tanggung jawab terhadap dinas yang sudah kita di mana kita ditempatkan. Di mana kita, institusi di mana kita bekerja. Jadi yang berbeda itu ya cinta kepada yang akan kita lakukan, ikhlas, mengabdi. Jadi menikmati apa yang kita kerjakan. Waduh, semakin dalam kita berbicara, semakin dalam kita mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bu Elsa ini. Soalnya mantan camat ya. Banyak sekali yang punya mantan camat kan nasionalismenya yang ditonjolkan. Wah, ini luar biasa ini. Kita belajarnya kompleks sekali, mulai dari pelayanan publik secara umum di kecamatan ya Ibu ya, waktu itu pengalamannya, sekarang berada di sebagai staf ahli, jadi mengambil kebijakan, lengkap semuanya. Nah kita lanjut lagi yuk, bagaimana nih Ibu membangun suasana nasionalisme untuk ASN dan khususnya nih dalam konteks melayani masyarakat dengan jiwa nasionalisme itu, bagaimana Ibu menanamkannya kepada anak buah? Awal-awal pada waktu kita awal tugas ya, kan di situ diberikan form ya, bahwa kita siap untuk ditempatkan di mana saja, ya.
Iya. Kemudian yang kedua kita juga mempunyai ya istilahnya diklat ya, pendidikan ya, untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara dan haluan kita. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 itu kan ada nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, kerja keras, pengabdian, ikhlas, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, itulah yang harus menjiwai kita pada waktu kita melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawab kita, di mana kita itu sama. Kalau Mbak Sabil dinas di rumah sakit bagian apotek ya, berarti kan banyak ke pelayanan. Berarti jiwa-jiwa nasionalismenya harus tumbuh. Berarti melayani tidak dengan pengabdian, itu otomatis yang dilayani juga tidak puas. Jadi sifat-sifat nilai-nilai patriotismenya, pengabdian, gotong royong, ikhlas, nah, itulah yang harus dimunculkan untuk Pak ASN supaya nilai-nilai nasionalisme, cinta dan bangga terhadap tanah air, nusa bangsa, negara dan agama, termasuk pabriknya masyarakatnya itu selalu dijaga, selalu menjadi awal atau roh kita dalam melaksanakan kegiatan. Dimanapun dan kapanpun, siapapun yang kita layani. Banyak nih pesannya kawan-kawan. Jadi kita harus melayani siapapun, dalam artian kalau kita dalam pelayanan publik ya harus kita melayani publik secara ikhlas dengan sepenuh hati, sehingga pelayanan itu bisa dirasakan langsung oleh penerima pelayanan tersebut. Lanjut langsung ya, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Hal penting apa sih Bu yang harus kami perhatikan sebagai seorang ASN agar dapat berperan aktif dalam upaya menjaga kesatuan bangsa ini sebagai wujud dari nilai nasionalisme tersebut? Gitu, wujud nasionalisme. Bisa nyanyi ya? Indonesia Raya. Ini kita nyanyi nanti. Boleh nanti di part berikutnya ya, kita akan uji nyanyi. Hafal Pancasila. Hafal dong Bu, ujian hafal UUD 45. Pembukaan ya Bu ya. Nah, nilai itu kan banyak sekali nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ada nilai-nilai dari Pancasila, UUD 45. Ya itulah yang harus kita dalami, kita pahami dan kita laksanakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Gampangannya salah satu pasal saja, pasal kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai nasionalis itu apa maksudnya? Kemanusiaan yang adil beradab, bahwa kita dalam melakukan pelayanan tidak memandang perbedaan ras. Betul, harus memanusiakan manusia. Nah, itulah sebagai wujud nasionalisme kita. Pesannya Ibu nih, harus memanusiakan manusia. Apabila di situ Pak Pade, Mbak Sabil kan tugasnya di pelayanan kesehatan yang dijumpai otomatis banyak manusianya, yang membutuhkan banyak manusianya. Betul sekali Bu. Ya, beda dengan di pelayanan-pelayanan yang lainnya yang tidak begitu banyak bersentuhan dengan manusia, mungkin akan beda. Yang banyak bersentuhan dengan keuangan dan sebagainya mungkin kan tidak banyak dengan pelayanan ya. Kalau sudah pelayanan berarti nilai-nilai jiwa-jiwa Pancasila UUD 45 dalam konteks nasionalisme itu wajib ditanamkan dalam ASN. Makanya ASN sebelum menjadi betul-betul menjadi PNS, calon PNS, didiklat, dididik dan sebagainya. Pendidikannya kan banyak. Biar nilai-nilainya tuh meresap ke jiwa kita dalam memberikan jiwa nasionalisme dalam melaksanakan aktivitas kegiatan itu betul-betul ada di dalam jiwanya ASN. Sangat luar biasa sekali. Jadi ini udah kita nih tadi PNS beraneka, sudah 2 yang kita bahas nih. Ada akuntabilitas, ada nasionalisme. Wah, juga panjang jawabannya ya. Iya. Ada ini masih panjang lagi, belum panas ini. Nilainya yang harus kita masukkan di dalam. Ini nanti nilainya A+ ini. Pokoknya the best lah. The best. Ini lanjut langsung ke nilai berikutnya nih, terkait dengan nilai etika publik. Etika publik. Iya. Apakah sih dimaksud dengan etika publik itu bagi seorang ASN itu? Dalam masyarakat etika itu apa? Norma ya? Iya, norma. Jadi norma yang di dalam norma itu berarti nilainya, filosofisnya ada yang namanya baik dan tidak baik, layak dan tidak layak, cocok dan tidak cocok. Ya, berarti kan gitu. Berarti kalau etika publik itu
konteksnya ASN itu, ASN kan melayani kegiatan. Iya. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan yang nanti yang awal-awal wujudnya adalah kan kebijakan. Iya. Kebijakan yang dituangkan dalam kegiatan. Iya. Dan kegiatan-kegiatan itu etika publiknya berarti bagaimana kegiatan yang ada di publik atau di masyarakat dalam bentuk pelayanan itu sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Otomatis norma yang dibutuhkan adalah norma yang baik. Tidak mungkin kegiatannya kan tidak kegiatan yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksud etika publik adalah kegiatan pelayanan yang ada di masyarakat itu sesuai dengan norma yang baik yang ada di masyarakat. Jadi jangan lupa selain tadi dengan jiwa nasionalisme kita memberikan pelayanan juga Ya, dengan norma yang berlaku di norma yang masyarakat. iya, otomatis normanya kan mungkin yang baik. Nggak mungkin namanya ASN kegiatan pelayanan kegiatan yang tidak baik kan nggak mungkin. Nggak mungkin ada kegiatan pelayanan misalnya di rumah sakit ya melayani, otomatis misalnya obat-obatan karena apotek saja gitu, contohnya gitu ya, menerapkan pola yang tidak baik. Misalnya masyarakat yang datang di menebus obat misalnya ya wajib ditambahi sesuatu tambahan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Itu kayaknya masuk ke nanti Itu terakhir. masuk ke dalamnya nanti kan gitu lagi. Iya. Oke, lanjut lagi ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu sendiri dengan pengalaman yang panjang khususnya di pemerintah daerah Bojonegoro ini ya, bagaimana sih kondisi ASN sekarang ini dalam menerapkan nilai etika publik tersebut? Saya rasa sudah cukup baik ya, karena nilai Pemkab ini nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup tinggi. Berarti kan nilai kepercayaan terhadap pelayanan pada masyarakat cukup baik. Otomatis etika, jadi etika dalam bentuk pelayanannya otomatis kan etikanya baik juga, karena bentuk-bentuk layanannya itu sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Bisa diterima oleh masyarakat Iya, dengan baik ya Bu. iya. Jadi alhamdulillah nih. Kalau etikanya tidak baik, pelayanannya tidak baik, konsep pelayanannya dalam bentuk layanan publik yang dilakukan tidak baik, otomatis kan tingkat kepuasannya tidak baik juga. Iya, betul sekali. Kalau masyarakat puas, tidak ada demo, tidak apa ya, bukan demo ya demo juga. Patokannya kita kan kritikan ya itu otomatis kan ya. otomatis kan masyarakatnya puas. Jadi cara mengukur nih bagaimana? Kalau di pemerintahan ternyata nih ada cara ukurnya. Kalau komplainnya sedikit, Gampangannya kepuasannya gitu. tinggi, berarti etika Etika sudah dipegang nih sama PNS normanya sudah yang dipegang ada, gitu. Makanya Luar biasa kalau nanti sekali. merumuskan suatu kegiatan di dalam masyarakat itu etika publiknya itu harus dipegang. Jadi kita tahu dulu di lapangan itu yang dibutuhkan apa, kemudian apakah sudah tepat yang kita lakukan dengan lingkungan atau audiennya di masyarakat itu. Kita lihat dulu norma yang berlaku seperti Iya, apa, kita namanya sesuaikan apa, dengan yang pelayanan yang dibutuhkan kita apa. berikan. Nah, itu otomatis nanti pelayanan kita baik, masyarakatnya juga Akan puas. akan puas mendapatkan pelayanan. Kalau saya gampangannya gitu. Jadi intinya kalau melayani harus dilihat dulu nih norma yang berlaku seperti apa, kita layani dengan Iya. sepenuh hati, kepuasan pada Betul kan? Pada waktu pelanggan mata kuliah ini kan juga gitu iya, toh, iya. tepat sekali. Oke, lanjut langsung deh ini pertanyaan yang terkait dengan etika publik lagi. Sebagai seorang pejabat publik, bagaimana Ibu menerapkan nilai etika publik itu untuk diri Ibu sendiri? Gitu. Gampang saya. Gampang. Iya. Jadi kalau saya ya etika publiknya dalam pelayanan itu kita itu mengikuti norma yang ada di situ. Jadi tidak usah ngewang-ngewai ya. Iya. Kan memang ada kelompok-kelompok masyarakat itu kan mempunyai nilai yang beda dengan yang lainnya. Jadi kita kegiatannya sama, tapi pola kita yang di situ itu adalah sesuai dengan yang ada di situ. Kan tidak mungkin di dalam masyarakat itu yang mendapat layanan kepada kita itu normanya yang tidak baik. Tidak mungkin ya itu ya. Itu. Mesti kita normanya tetap kita baik, cocok, kemudian bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh masyarakat itu selaku penerima layanan, dan nanti kan outputnya itu kan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, karena disusun dengan norma etika yang baik
kalau peribahasanya itu di mana bumi dipijak di situ langit gitu kurang lebih pesannya dari ibu nih. Wah, tadi kita aneka, ada akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik. Yang keempat, ini semakin adalah semakin lama semakin agak berat benar ya. Iya. Ilmunya kudu ditokno ini. Kalau enggak pejabat pengalaman enggak mungkin bisa ini. Waduh, ini kebetulan sekali nih. Terus pokoknya harus disaksikan sampai selesai ya di podcast kita nih. Ini nanti kalau nilainya enggak bagus saya komplain ini pada dosennya nanti. Jadi sekarang ini terkait nilai komitmen mutu. Komitmen mutu. Iya. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan pelayanan publik yang bermutu itu? Komitmen mutu, berarti mutu itu kualitas. Komitmen itu adalah komitmen itu apa? Keputusan ya atau janji. Komitmen itu janji. Berarti janji kaitannya dengan kualitas. Berarti komitmen mutu itu adalah bagaimana nantinya suatu pelayanan itunya itu mempunyai nilai istilahnya apa? Nilai hasil atau hasil yang memuaskan. Yaitu menyangkut daripada bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan untuk mendapatkan output yang maksimal. Yang di dalamnya nanti ada nilai efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam suatu kegiatan. Betul ya? Iya betul. Pintar aku biasa ya orangnya. Aduh, saya jadi masa kecil sekali nih. Jauh lah pengalaman yang berbicara dan ilmu pengetahuan yang sudah di dalam dinas ya. Dua staf ahli. Luar biasa pokoknya ini. Saya jadi speechless nih, mau berkata-kata apa lagi ya. Oke, lanjut langsung aja ya kalau gitu. Sekarang yang ingin saya tanyakan kemudian adalah apa sih kebijakan yang telah Ibu ambil, mungkin ada dari pengalaman sebelumnya atau yang saat ini terkait dengan komitmen mutu dari pelayanan publik itu sendiri. Ya. Pelayanan publik kita kacamatanya harus luas ya. Jadi bagaimana, jadi konsep awalnya suatu kegiatan itu kan kita endingnya kan tujuannya sesuai dengan yang kita inginkan. Betul. Misalnya kita, ya gampangnya kalau saya dulu waktu jadi kepala dinas UKM, gampangnya UKM ya. UKM itu kita kan goalnya bagaimana pelaku-pelaku usaha itu dia bisa hidup sejahtera, pendapatannya meningkat dengan produk yang dibuat, dan goalnya gitu. Nah, di dalam kita melaksanakan pelayanan publik itu di dalamnya kan ada proses yang namanya efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Kita kupas satu-satu. Efektivitas itu menyangkut bagaimana suatu pelayanan itu nantinya itu tepat kepada yang kita layani. Karena kalau tidak tepat berarti kan tidak efektif. Kalau tidak efektif berarti tidak ada hasilnya. Atau kalau ada hasilnya berarti tidak puas kan gitu ya, tidak meningkat dan sebagainya. Jadi menyangkut efektivitas. Efektivitas itu wajib. Sebab kalau tidak efektif itu berarti kita dianggap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau gampangannya kita gagal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Karena tidak efektif, tidak bisa dilaksanakan. Kebijakan publik itu kalau kepada masyarakat atau yang kita layani harus bisa dilaksanakan. Berarti itu efektif, bisa jalan kan gitu. Jadi efektif yang ke satu. Kemudian yang kedua efisiensi. Efisiensi itu menyangkut kaitannya dengan kita pelaksana. Kita SDM yang melaksanakan kegiatan ya efisiensi itu. Kemudian dana, prasarana dan sebagainya. Nah, berarti pelayanan kepada publik itu harus efisien. Berarti bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya pelayanan ini cukup dengan sekian tenaga SDM sudah bisa dilaksanakan, dengan sekian dana sudah bisa dilaksanakan, kenapa kita membuat suatu perencanaan yang berlebihan? Ya, itu juga wajib efisiensi itu. Dengan yang sedikit sudah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, contohnya kalau ya UKM itu dia punya produk ya dengan dengan produksi kecil, SDM yang cukup tidak usah banyak-banyak, tapi karena dia efisiensi bisa memaksimalkan kegiatan, otomatis hasilnya juga bisa maksimal. ASN kan gitu ya, efektif efisien. Nah, yang penting lagi adalah inovasi. Jadi dari PAS ini gua cuma
istilahnya saklek, ada yang di depan kita saja dilaksanakan, tapi kita butuh inovasi. Inovasi itu lebih kepada kreativitas. Jadi kudu punya jiwa ide, inovasinya itu muncul, imajinasi dulu baru dieksekusikan supaya, ya. iya, supaya kita pandai. Jadi otak kita harus kemana-mana. Kalau kita punya tujuan yang begini, kita harus bagaimana. Nah, itu inovasi. Inovasi itu bisa menemukan sesuatu yang baru, menjadi ada, belum ada menjadi ada. Itu inovasi kita. Atau sudah ada tapi kita menumbuhkan lagi, menemukan sesuatu lagi dari yang ada itu supaya lebih maksimal. Jadi mutu komitmen mutu adalah bagaimana janji kita supaya kegiatan itu bisa efektif, efisien, inovasi supaya mendatangkan hasil yang maksimal. Bisa gak ASN? Harus bisa. Nah, awal-awal pendidikan masih semangat iso nanti begitu sudah masuk ke dinas. Pesannya ibu. Makanya nanti kalau sudah masuk ke dinas jangan lupa kalau kita sudah tidak bisa atau mulai lemah komitmen mutunya, kita kembali ke nasionalisme lagi, bahwa kita itu harus mengabdi dan sebagainya. Biar totalitas terus ya, biar komitmen mutunya balik lagi gitu. Komitmen mutunya balik lagi. Nilai nasionalis. Terus dilihat lagi apakah etika pabriknya sudah tepat, yang etika pabriknya nggak tepat gitu. Dievaluasi lagi ke poin-poin sebelumnya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke akuntabilitas. Ke poin yang terakhir ini. Wah, baru bahas 4 aja udah sedikit ser ya rasanya. Ini bahas yang terakhir nih, paling gitu. Ini apa ini saya? Nilai anti korupsi. Waduh. Nah, ini yang lagi gaungnya paling kencang sekali dengan nilai anti korupsi ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu sendiri menurut Ibu? Kalau filosofinya ya, korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang tidak haknya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Iya, yang bukan haknya. Poinnya tuh di situ harus kita garis bawahi. Iya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, jadi kemudian mengapa sih tindakan korupsi itu dianggap merugikan untuk masyarakat, Ibu? Ya iya. Karena pada hakikatnya semua kegiatan atau program yang dilakukan untuk pelayanan masyarakat itu kan haknya pabrik. Kalau sebagian atau semuanya diambil kita yang bukan haknya, otomatis kan tidak bisa jalan, tidak ada hasilnya. Jadi apa yang diterima pabrik tidak sesuai dengan apa yang harus diterima. Itu ya. Kalau bagi ASN mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain korupsi itu juga pidana. Jadi kalau ada korupsi pasti pidana ya. Pasti pidana. Kalau ASN sudah pidana karena korupsi berarti dipecat. Ya, ada makanya, konsekuensi ke belakangnya. Makanya Kemudian secara pribadi ini mungkin juga bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman yang lain. Bagaimana sih cara Ibu sendiri untuk membentengi diri dari perilaku korupsi tersebut? Tadi mulai awal penanaman nilai-nilai nasionalisme. Betul. Selain penanaman nilai-nilai nasionalisme, ada lagi supaya ditumbuhkan jiwa kita supaya tidak korupsi itu kita harus mempunyai sifat-sifat kejujuran yang tinggi, disiplin, kemandirian, kemudian peduli, kerja keras dan sebagainya. Jadi dengan begitu kita sudah mempunyai jiwa-jiwa semacam itu ditambah nasionalisme yang tinggi, insya Allah sifat-sifat itu kan sudah jauh dari kita. Norma baiknya dipegang dulu, agar norma-norma yang tidak baik itu bisa menghilang dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, namanya ASN itu kan jiwa-jiwa semacam itu harus ada. Kalau ASN itu kan tidak semuanya bisa jadi ASN. Kalau jiwa-jiwa semacam itu tidak dimiliki, ya jangan jadi ASN. Itu kalau tidak bisa memiliki jiwa yang baik-baik tadi, nggak usah jadi ASN. Itu pesannya Ibu kita nih. Oke, yang terakhir ini Bu terkait dengan tindakan anti korupsi. Apa pesan Ibu untuk para ASN agar terhindar dari perilaku korupsi tadi, selain dengan menanamkan nasionalisme dan sebagainya? Iya. Yang lebih ke teknisnya lagi misalnya. Teknisnya ya kita fokus pada tugas yang kita bebankan. Mana hak kita dan mana hak orang lain.
atau pabrik, mana kewajiban kita dan mana yang nantinya menjadi hak orang lain juga. Jadi kita harus tahu mana hak dan kewajiban kita, mana yang harus kita dapatkan selaku hak dan mana yang kita lakukan selaku kewajiban kita. Jadi balik lagi, apa kewajiban kita, Iya. apa hak kita harus Ya, pada itulah. porsinya yang sudah diatur. Kemudian ya itu jauh-jauhkan itu sifat-sifat semacam itu. Biasanya kalau kita sudah bersentuhan dengan kegiatan itu kan pasti suatu kegiatan itu kan didukung dengan dana. Iya, Ya itulah biasanya kalau kita tidak, jiwa kita tidak sehat, ya, itu kan otomatis kan kita membayangkan yang bukan-bukan. Iya. Wah ini kok uangnya kok banyak ya kegiatan ini. Padahal bukan uang kita Padahal juga. bukan uang kita. Nah kemudian dia pandai mencari celah. Nggak usah beli celah maksudnya. Celah-celah yang dimungkinkan kita bisa mengambil sesuatu di situ. Hindari peluangnya juga. Iya, peluang-peluang begitu-begitu itu jangan jangan dibuka. Jangan dipupuk. Jangan dipupuk. Sebetulnya kita itu kan manusia kan yang semuanya kan baik toh. Iya. Hanya kadang-kala situasi atau lingkungan yang membuat kita menjadi tidak baik. Waduh. Dan godaan-godaan semacam itu yang ASN tidak boleh ya semuanya ini ya. Iya. Sudah Nggak boleh loh ya, itu nggak tergoda boleh. seperti itu. Kalau tidak memang tidak haknya jangan coba-coba untuk mendekati dan mencari peluang Cicipinya. yang celah-celah yang memang tidak baik. Nanti arahnya ke korupsi. Waduh, perbincangan kita terkait Hmm, dengan PNS betul. Beraneka dikupas tuntas tas sama ibu kita ini. Waduh, luar biasa sekali. Saya bingung juga ya harus menyampaikan apa lagi ke Bu Elza ini selain terima kasih banyak atas waktunya Ya, dan ilmunya yang disampaikan kepada kita, sharing pengalamannya beliau juga yang luar biasa khususnya di pemerintahan daerah Bojonegoro ini. Kemudian di akhir podcast ini saya ingin minta apa sih pesan ibu untuk kami para calon pegawai negeri sipil tahun 2020 khususnya di pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini. Ya awalnya selamat sudah menjadi bagian dari ASN. Tentunya kita harus mengabdikan diri kita, mempunyai nilai-nilai yang sudah tadi kita sebutkan, nasionalisme, mempunyai etika pabrik, etika politik yang baik, kemudian mempunyai jiwa-jiwa yang jauh dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian yang penting lagi, kita fokus pada kegiatan atau tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Fokus dahulu tugas-tugas yang dibebankan pada kita. Kemudian yang kedua, tetap gali kecerdasan, inovasi, kesungguhan untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi kalau sudah jadi ASN ini tidak, saya sudah selesai jadi ASN, sudah selesai, tidak. Tapi harus mempunyai cita-cita. Saya jadi ASN, saya pengen menjadi ini, meningkat menjadi ini, dan sebagainya. Itu sebagai salah satu hal yang membuat kita itu menjadi semangat dalam melaksanakan tugas-tugas. Saya dahulu punya cita-cita, jadi kalau saya awal-awal Mbak Sabri ya jadi penyuluh KB, saya tidak mau di situ selamanya. Saya pengen jadi pejabat kan gitu. Tapi jadi pejabat yang betul-betul berkualitas dan yang penting tidak korupsi. Itu yang penting, kata kuncinya itu. Selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, jauhkan diri dari korupsi itu. Kemudian yang penting lagi niat insun kita. Kemudian kita juga selalu berdoa supaya kita dalam menjalankan tugas-tugas itu selalu sehat dan selamat. Itu yang penting. Jadi semuanya dapat kita. Kalau kita sehat, jiwa dan pikiran kita sehat, apa yang kita kerjakan juga pasti akan menjadi baik. Doa yang terbaik untuk kita. Luar biasa sekali topik bahasan kita dengan Ibu staf ahli Bupati kita ini. Jadi terima kasih atas waktunya menonton podcast ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semangat pokoknya ya. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu salam Ibu? Salam.